Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Almanac Squad. Hari ini seperti biasa kita akan membahas tentang pelajaran teknik komputer dan jaringan. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi jaringan berbasis luas dengan materi dari fiber optik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis fungsi, prinsip kerja, dan komponen-komponen yang ada di dalam fiber optik. Fiber optik telah menjadi salah satu komponen paling populer di dunia telekomunikasi belakangan ini karena kabel jaringan memiliki kecepatan akses yang tinggi. Kabel ini banyak digunakan sebagai saluran komunikasi dalam beberapa perusahaan-perusahaan ataupun perorangan-perorangan dalam dunia internet sekarang. Kita lanjut. Pengertian fiber optik secara umum adalah jenis kabel terbuat dari kaca atau plastik yang sangat lunak digunakan sebagai alat transmisi karena dapat mengirimkan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan tipis halus, bahkan hanya berdiameter 120 mikrometer. Bahkan bisa dibilang sangat kecil dari untayan rambut manusia. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi tinggi dengan menggunakan biasa cahaya sebagai prinsip dari operasinya. Sumber cahayanya sendiri yang dipergunakan dalam proses transmisi adalah laser maupun LED. Macam-macam fiber optik ada dua. Yang pertama adalah single mode dan multi mode. Single mode adalah kabel jaringan yang hanya mempunyai satu buah transmisi sehingga hanya dapat meredakan cahayanya dengan melalui satu inti pada satu waktu. Yang kedua itu adalah multi mode. Multi mode adalah kabel fiber optik. Multi mode adalah mentransmisikan banyak sekali cahaya secara bersamaan karena dikatakan mempunyai ukuran inti besar yang mempunyai diameter sekitar dari 625 mikrometer. Ini ada beberapa perbandingan antara single mode dan multi mode. Kita lihat di sini single mode dan multi mode. Yang merah ini kekurangan dan plus ini kelebihannya. Jadi bisa kalian lihat sendiri. Mungkin single mode kelebihannya di sini kita hanya memiliki 3 ya, lower fiber cost, lower cost, high bandwidth, dan distance to 60 km plus. Dan kalau kita lihat sini multimode ini lebih banyak di hijaunya, lebih banyak ke plusnya, karena kalau kita lihat sini merahnya di sini hanya high fiber cost karena mungkin lebih mahal fiber menggunakan multimode-nya. Desainnya up sampai 2 km dan high loss-nya low bandwidth karena memiliki banyak mode, jadi kemungkinan hanya bisa mencapai 2 km. Dia lebih bagus untuk one man access dan kampus, dan untuk yang multimode kita bagusnya untuk bilang SAN, data coder, dan CO. Kita ke tipe jenis kabel fiber optik. Yang pertama adalah penyangga ketat atau fixed buffer atau indoor atau outdoor. Kabel breakout atau koneksi, kabel udara, kabel hibrida dan komposit atau hybrid atau composite cable, kabel terlindung, armored cable, konten asap rendah dan nol halogen, kabel simplex, dan kabel zip cord. Terus variabel single mode dan multi mode. Core berdiameter besar dengan single mode sehingga 5-10 mikrometer dan multi mode ialah 62,5 dan 10 mikrometer. Kini saya menggunakan laser infrared atau juga pada single mode dan infrared pada single mode, dan multi mode dengan menggunakan LED. Banyaknya emisi cahaya pada single mode ialah salah satu. Multi mode banyak emisi cahaya pada multi mode adalah satu, dan multi mode beberapa. Jenis balok cahaya dengan single mode ialah
1319 dan 15110 nanometer, sedangkan pada multimode berkisar 850 sampai 1300 nanometer. Jarak berkaca cahaya dengan menggunakan single mode ialah 30 sampai 100 km dan multimode 500 sampai km saja. Bandwidth pada single mode ialah mencapai 10 GB per second, sedangkan pada multimode ialah sampai 1 GB per second. Jadi lebih banyak di single mode untuk kecepatan dari bandwidth-nya. Fungsi dari fiber optik sebagai penjelasan definisi di atas. Fungsi fiber optik dasarnya memang sama dengan kabel lainnya, yaitu dapat menghubungkan antara komputer satu dengan komputer jaringan yang lainnya. Berbeda antara jenis kabelnya, terdapat dari kemampuan untuk memberi sebuah kecepatan tinggi dalam hal akses dan juga dalam hal transfer data. Selain itu, fiber optik tidak mengalami interferensi elektromagnetik seperti kabel lainnya, seperti kabel coax atau kabel lainnya, dan tidak ada arus listrik pada kabel ini karena kabel ini bahannya menggunakan fiber atau kaca. Selain keunggulan fiber optik, memproses pemasangan juga harus dilakukan oleh para ahli. Tidak sembarang orang bisa memakai dan memasang kabel optik ini, karena untuk menyambungnya kita harus memiliki function splitter, dan untuk pembukanya banyak alat yang digunakan. Oleh sebab itu, penggunaan fiber optik ini harus dilakukan yang ahlinya dan di bidangnya, di profesinya tersebut. Secara umum, operator telekomunikasi lebih suka menggunakan fiber optik sebagai karena berbagai kelebihannya, dimulai dari lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah dalam penggunaannya. Komponen yang ada di dalam fiber optik, yang pertama adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 lapisan di dalam kabel fiber optik yang tersebut. Bagian inti dalam fiber optik ini adalah yang kita disebut namanya core atau inti. Inti pada kabel fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan menggunakan diameter yang begitu kecil, diameter sekitar 2 nanomili hingga 50 nanomili. Fiber optik ini berdiameter lebih besar akan membuat kinerja lebih baik dan lebih stabil. Jadi cahaya yang dimasukkan lebih besar, wadahnya pasti lebih cepat dan lebih baik kinerja yang dikerjakan. Terus lapisan kedua adalah cladding atau kelongsong. Cladding adalah bagian pelindung langsung menutupi kabel fiber optik. Biasanya ukuran lapis ini adalah 5 mili dengan diameter 250 mili. Lapisannya terbuat dari silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan intinya. Selain melindungi intinya, lapisan ini berfungsi sebagai panduan untuk gelombang cahaya yang memantulkan semua cahaya tembus balik ke inti. Terus masuk ke bagian buffer atau coating. Bagian coating merupakan lapisan fiber optik yang berbeda yang terdapat pada lapisan dan inti. Lapisan coating atau pelapis ini terbuat dari bahan plastik elastis. Lapisan coating mempunyai fungsi sebagai lapisan pelindung dari beragam semua gangguan fisik dan kemudian akan sangat mungkin terjadi seperti kelangsungan kabel dan kelembapan kabel. Outer jacket strand member. Lapisan ini adalah lapisan yang bisa dibilang paling penting karena fungsi sebagai pelindung utama kabel fiber optik. Anggota resistan dan lapisan luar penutup adalah lapisan yang luar fiber optik yang kemudian dapat melindungi inti kabel dari berbagai macam gangguan fisik secara langsung. Prinsip-prinsip operasi fiber optik sebenarnya, pengertian sub dari fiber optik sebelumnya, prinsip pengoperasian kabel ini berbeda dengan kabel pada umumnya. Fiber optik menggunakan fiberglass sebagai bahan penyusun untuk mendapatkan pantulan total tinggi atau pantulan cahaya cermin, sehingga data akan transmisikan dengan cepat melalui jarak tak terbatas.
Pantulan diperoleh melalui cahaya yang bergerak di atas fiber kaca sudut rendah. Kekuatan dan kelemahan dari fiber optik seperti disebutkan di atas, penjelasan definisi fiber optik sebelumnya. Memang pada kabel ini mempunyai kelebihan tersendiri dengan dibandingkan dengan jenis kabel lainnya, tapi selain dapat mempunyai kelebihan, kabel fiber optik pun tentunya pasti mempunyai kekurangan atau kelemahan tersendiri dalam fiber optik ini. Kita akan mengecek satu-satu dari keuntungan dan kelebihan optik. Yang pertama, pastinya keuntungan dan kelebihan dari fiber optik mempunyai kecepatan transmisi yang bisa dibilang sangat tinggi dengan kapasitas hingga 1 GB per second atau per detik. Anda dapat mengirimkan data jarak yang cukup jauh tanpa bantuan penguat sinyal karena menggunakan hanya data ini ditransmisikan menggunakan cahaya. Bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. Ukuran kabel yang bisa dibilang sangat kecil dan sangat fleksibel. Kabel ini menggunakan gelombang cahaya sehingga tidak terganggu oleh gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. Tidak seperti antena, tidak seperti penguat sinyal, tidak seperti wifi dan lain-lain yang bisa terganggu oleh gelombang-gelombang yang ada di sekitar perangkat tersebut. Fiber optik tersendiri tidak mengandung listrik sehingga hal ini akan mampu untuk dapat mencegah kebakaran disebabkan oleh korsleting atau arus pendek dari listrik tersebut. Kabel ini mempunyai tingkat keamanan tinggi karena distorsinya yang bisa dibilang sangat minimal dibandingin dengan kabel-kabel yang lainnya. Dan tentunya balik lagi, semua kabel ini pun masih mempunyai kekurangan yang harus diperbaiki. Yang paling pertama adalah biaya pemasangan dan pemeliharaan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. Karena kenapa? Untuk pekerjaan kabel fiber optik ini harus dilakukan dengan tenaga ahli dan harus dilakukan dengan tenaga yang sudah terbiasa dengan menggunakan fiber optik. Tidak seperti biasa dengan menggunakan kabel lainnya yang hanya lulusan biasa, lulusan yang baru pertama kerja langsung bisa mengerjakannya. Tapi fiber optik ini harus memiliki pengalaman, harus memiliki daya pengetahuan yang lebih untuk mengenal dari fiber optik sendiri. Kabel tersebut harus yang kedua terlewat. Butuh adanya sumber cahaya yang kuat. Sumber cahaya yang kuat karena kabel ini sangat berpengaruh dengan cahaya karena pengiriman transmisinya menggunakan cahaya. Jika kabel itu putus, maka cahaya itu tidak akan bisa tersambungan dari pihak satu dan ke pihak lainnya. Kabel tersebut harus dapat dipasang dengan rel pemutar untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran yang terdapat pada transmisi cahaya. Begitulah penjelasan tentang fiber optik, jenis fungsi, prinsip kerja dan komponennya. Ada beberapa komponen, nanti kita akan bahas lebih mendetail lagi tentang core, tentang warna, tentang alat-alat yang ada di dalam fiber optik, tentang alur transmisi data dari server ke klien, dari klien ke server. Itu nanti kita akan bahas lagi di video-video selanjutnya. Untuk video kali ini kita hanya sebagai sampai komponen-komponen dan kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perlengkapannya, terus kita membahas tentang jalur-jalurnya yang akan kita bahas terlebih selanjutnya. Demikian video kali ini. Semoga kalian lebih paham dengan fiber optik ini dan lebih bisa searching, lebih bisa kalian lebih bisa aktif mencari tentang informasi tentang fiber optik ini. Semoga bermanfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.